Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solihah? Kita berjumpa lagi dalam kegiatan Pondok Ramadan tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita mampu menyelesaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk materi Pondok Ramadan kita pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hati lebih tenang dengan melaksanakan sholat. Semua anak-anak pasti pernah melaksanakan sholat, entah itu sholat sunnah atau sholat wajib, sholat 5 waktu atau sholat tarawih dan sholat-sholat lainnya. Apa sih pengertian sholat itu sendiri? Apa saja syarat wajibnya, syarat sahnya, rukun-rukunnya, dan apa hal yang membatalkan sholat? Oke, yuk kita kaji bersama-sama. Pengertian sholat. Sholat merupakan rangkaian ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan. Jadi dalam sholat itu terdapat ucapan dan perbuatan yang diawali oleh takbiratul ihram atau yang sering kita ucapkan Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terdiri dari rukun dan syarat yang telah ditentukan. Oke, lanjut. Syarat-syarat wajib sholat. Ketika seseorang mempunyai keempat syarat ini, maka orang tersebut mempunyai kewajiban sholat. Ketika dia tidak melaksanakan sholat, maka dia akan mendapatkan yang namanya dosa. Apa saja syarat wajib sholat itu? Apa saja syarat yang menjadikan orang wajib sholat itu? Yang pertama, Islam. Jadi orang Islam itu wajib melaksanakan sholat. Orang di luar Islam tidak diberikan perintah sholat. Yang kedua, berakal sehat. Berakal sehat di sini adalah orang yang mempunyai akal, yang dia tidak gila, dia tidak stres, dan dia tidak akalnya masih sehat. Orang yang seperti itu, dia itu wajib untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, balik. Balik di sini adalah orang yang sudah dewasa. Yang laki-laki mulai umur 9 sampai 12 tahun, yang laki-laki mulai dari 12 tahun sampai 15 tahun, yang perempuan mulai 9 sampai 12 tahun. Rata-rata seperti itu. Ketika ada perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, mungkin akil baliknya bisa lebih lambat atau lebih cepat. Yang keempat, mumayyiz. Mumayyiz di sini adalah mampu membedakan antara yang baik dan benar. Ketika seseorang mampu membedakan ini baik, ini benar, ini enak, ini tidak enak, ini pahit, ini tidak, ini salah, ini benar, orang tersebut mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat. Dia mampu membedakan mana yang benar, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Jadi orang yang mempunyai syarat-syarat keempat ini, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya, syarat-syarat sahnya sholat. Kalau yang tadi merupakan syarat-syarat wajibnya sholat, yang sekarang syarat-syarat sahnya sholat. Bedanya apa? Kalau syarat wajib itu, ketika orang mempunyai syarat wajib, keempat syarat wajib itu, maka orang itu wajib melaksanakan sholat. Nah, yang sekarang syarat-syarat sahnya sholat, ketika orang melaksanakan sholat, maka dia harus melengkapi syarat-syarat ini agar sholatnya sah. Makanya disebut syarat-syarat sahnya sholat. Apa saja? Yang pertama, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil di sini seperti kentut, buang air kecil, buang air besar, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan,
itu menjadikan kita hadas kecil. Hadas besar seperti keluar darah haid, keluar sperma, berhubungan badan dan seterusnya. Jadi ketika seseorang tidak mempunyai hadas, maka dia harus mensucikan hadasnya dulu baru sah sholatnya. Yang kedua, suci anggota badan, pakaian dan tempat. Suci di sini tidak hanya suci anggota badan saja, tapi juga suci pakaiannya, juga suci tempatnya. Kita anggota badan kita suci, tidak punya hadas, tetapi pakaian kita terkena kotoran kucing, itu tidak sah untuk sholat. Atau juga tempat kita yang buat sholat ternyata tempat kandang ternak atau kandang hewan. Nah itu banyak kotoran di sana, maka sholatnya juga tidak sah. Makanya sholat itu harus suci anggota badan, pakaian dan tempatnya harus suci agar sholatnya sah. Yang ketiga, menutup aurat. Kenapa menutup aurat ini merupakan syarat sahnya sholat? Karena orang yang terbuka auratnya maka batal sholatnya. Ketika auratnya itu bisa tertutup, yang laki-laki mulai pusar sampai lutut, yang perempuan seluruh bagian tubuh kecuali tangan dan wajah. Ketika auratnya bisa tertutup, maka sah sholatnya. Ketika dia terbuka auratnya, maka bisa membatalkan sholatnya. Yang keempat, masuk waktu sholat. Jadi seumpama kita mau melaksanakan sholat subuh, maka harus masuk waktu sholat subuh dulu. Nggak boleh masih masuk waktu sholat isya terus kita melaksanakan sholat subuh, maka sholatnya tidak sah. Jadi harus masuk waktu sholat dulu baru sah sholatnya. Yang kelima, menghadap kiblat. Pasti sholat itu akan sah ketika kita menghadap kiblat. Ketika kita tidak menghadap kiblat, maka sholat kita tidak sah. Kita menghadap ke utara, kita menghadap ke timur, atau kita menghadap lurus ke selatan, maka sholat kita sudah pasti tidak sah. Itu tadi syarat sahnya sholat. Ada 5. Selanjutnya rukun-rukun sholat. Rukun sholat di sini ada 18. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, niat. Di dalam hati disertai takbiratul ihram. Jadi niat di sini talafutnya atau melafatkannya bahasa Arabnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati dan seterusnya sampai selesai, itu merupakan sunnah. Lah niat yang benar-benar niat itu berada di dalam hati. Ya, di dalam hati kita melafatkan dalam hati dengan bahasa yang bisa kita mengerti. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab dan bahasa lainnya. Yang penting hati kita mengerti. Ya, mengucapkan dengan hati dan dibarengi dengan takbiratul ihram Allahu Akbar. Itu sebenar-benarnya niat. Nah, ketika kita melafadzkan itu sebenarnya bukan niat, itu cuma kesunahan. Ya, seperti itu. Jadi niat itu letaknya dalam hati, niat sholat dalam hati dengan bahasa yang bisa kita mengerti dan dibarengi atau bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang kedua, rukun sholat yang kedua takbiratul ihram, yakni mengangkat tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga, berdiri tegak bagi yang mampu. Nah, rukun sholat yang ketiga ini berdiri tegak bagi yang mampu. Jadi ketika orang itu memang benar-benar sakit dan dia tidak bisa berdiri, dia tidak mampu untuk berdiri, mungkin dia sedang sakit keras atau mungkin kakinya patah dua-duanya, atau karena dia punya stroke atau sakit apapun, dia maka tidak diwajibkan untuk berdiri. Berdiri ini hanya untuk orang yang mampu, orang yang sehat. Nah, ketika dia punya sakit keras maka dia boleh duduk. Jika tidak kuat duduk, bisa dengan tidur miring dengan menghadap kiblat seperti tidurnya orang mati. Bisa juga tidur terlentang. Jika dia tidak kuat maka juga bisa dengan hanya mengedipkan mata, jika dia memang benar-benar sakit keras. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kita sudah tahu semua, kita sudah bisa semua bisa membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita sejak kecil sudah diajari oleh guru-guru kita, guru ngaji kita, mungkin orang tua kita dan orang terdekat kita untuk menghafalkan Al-Fatihah, untuk sering mengucapkan Al-Fatihah, sehingga kita sekarang alhamdulillah sudah bisa menghafal surat Al-Fatihah. Itu rukun sholat yang ketiga. Yang kelima, ruku dengan tumak ninah. Ruku ini adalah kegiatan memposisikan tubuh
seperti huruf kalau kita habis tegak lalu kita seperti ini. Nah, seperti ini terus menghadap ke kiblat. Nah, itu rukuk dengan tumak ninah. Tumak ninah di sini adalah anteng atau tenang. Jadi tumak ninah di sini adalah kita rukuk dulu, ya, kita rukuk. Habis itu tumak ninah. Tumak ninah ini tenang. Sekiranya seukuran kita mengucapkan subhanallah. Jadi diam dulu, rukuk terus subhanallah. Nah, itu namanya tumak ninah, rukuk dengan tenang. Terus yang keenam tumak ninah. Yang ketujuh bangun dari rukuk dan i'tidal. Nah, untuk gambar-gambarnya i'tidal, rukuk nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Yang kedelapan tumak ninah, tenang. Yang kesembilan sujud. Nomor 10 tumak ninah lagi, harus tenang lagi, tidak boleh gerusa-gerusu. Nomor 11 duduk di antara dua sujud. Yang ke-12 tumak ninah. Yang 13 duduk untuk tasyahud akhir. Oke. Rukun salat yang ke-13 adalah duduk untuk tasyahud akhir, atau yang lebih dikenal bahasa Arabnya itu duduk tawaruk. Nah, yang ke-14 membaca tasyahud akhir, membaca tahiyat akhir. Yang ke-15 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Membaca sholawat ini sudah kita baca ketika kita membaca tahiyat. Ketika membaca tahiyat sehabis kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu sudah kita baca satu paket ketika kita bertahiyat. Yang ke-16 salam pertama. Nah, salam pertama ini merupakan rukun. Yang menghadap ke kanan itu merupakan rukun. Itu merupakan wajib. Itu merupakan wajib dan tidak boleh ditinggalkan, yang namanya salam pertama. Yang salam kedua itu baru sunnah. Nomor 17 niat keluar dari sholat. Rukun-rukun sholat yang ke-17 itu niat keluar dari sholat. Ketika kita sudah selesai salam, ya sudah, kita dalam hati kita alhamdulillah sholat kita sudah selesai. Nah, itu merupakan contoh bahwa hati kita itu sudah purna atau sudah selesai, tubuh kita sudah selesai dalam melaksanakan sholat. Yang ke-18 tertib. Tertib di sini berarti yakni mengurutkan rukun-rukun sesuai yang telah diurutkan. Nah, jadi tidak boleh dari habis takbiratul ihram langsung sujud, itu tidak boleh. Jadi harus urut, harus tertib. Habis takbiratul ihram berdiri tegak, membaca surat Fatihah, habis itu tumak ninah, habis itu rukuk. Nah, seperti itu. Tidak boleh langsung habis takbiratul ihram langsung sujud, itu tidak boleh. Selanjutnya bacaan-bacaan dalam sholat. Mungkin ada dari anak-anak yang kurang memperhatikan bagaimana bacaan-bacaan dalam sholat itu. Di sini akan Bapak sajikan beberapa bacaan yang mungkin anak-anak lupa atau belum mengerti. Yang pertama itu niat sholat 5 waktu. Jadi niat sholat subuh kita baca bersama-sama. Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Itu niat sholat subuh. Sekarang niat sholat duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardadz zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu duhur 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Selanjutnya niat sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal asri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu asar 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Niat sholat maghrib.
usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Yang kelima, niat sholat isya. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu isya 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Itu semua jika kita sholat sendirian, itu niatnya. Catatan, jika menjadi makmum sehabis lafadz adaan ditambah dengan lafadz makmuman. Kita praktekkan pada sholat subuh yang kita menjadi makmum, ditambah dengan lafadz makmuman setelah lafadz adaan. Usolli fardas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Jika diartikan, artinya jadi begini: aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini makmum karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Catatan yang kedua, jika kita menjadi imam sehabis lafadz adaan maka ditambah dengan lafadz imaman. Kita praktekkan pada sholat subuh juga. Mari bersama-sama. Usolli fardas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini menjadi imam karena Allah Ta'ala. Seperti itu niat-niat sholat 5 waktu, niat ketika kita sholat sendirian, ketika kita menjadi makmum, dan ketika kita menjadi imam. Jangan lupa niatnya dipelajari baik-baik, dihafalkan baik-baik. Melafatkannya ini wajib, melafatkannya ini sunnah ketika kita mau sholat. Terus di dalam hatinya mengucapkan yang artinya itu wajib, dibarengi dengan takbiratul ihram. Itu merupakan rukun sholat yang pertama. Iftitah, doa iftitah. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Catatan, jika catatannya ini, jika sholat sendiri dibaca pada rakaat pertama sebelum membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita sholat sendiri, baca doa iftitahnya itu sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, yakni setelah kita takbiratul ihram. Catatan yang kedua, jika sholat berjamaah dibaca pada rakaat pertama ketika imam sedang membaca surat Al-Fatihah. Ketika kita sholat berjamaah ke masjid pada rakaat pertama lalu imam membaca surat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita langsung saja kita pelan-pelan membaca doa iftitah. Nah, seperti itu ya nak ya. Lanjut. Nah, berikut bacaan-bacaan dalam sholat. Yang pertama bacaan rukuk. Mari dibaca bersama-sama.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dibaca 3 kali. Artinya maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. Ingat, ketika ruku posisi punggung itu harus lurus. Diibaratkan ketika ditaruh papan, maka papan itu akan lurus. Punggung itu lurus seukuran papan itu, jadi lurus begini rukunya. Tidak boleh miring begini, tapi harus lurus begini, ya, harus lurus. Nah, tangannya dilihat ketika ruku itu digambar itu, ya. Jangan sembarang ruku, seperti itu ya, rukunya. Tangan itu harus menyentuh minimal ke lutut, jadi rukunya bisa sempurna. Jangan cuma begini, jangan cuma miring begini, tapi harus begini, rukunya. Biar punggungnya itu bisa lurus. Kalau punggungnya lurus itu baru benar rukunya. Yang kedua, bacaan yang kedua tentang bacaan i'tidal. Kita baca bersama-sama. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Artinya, wahai Tuhan kami, hanya untukmu-lah segala puji, sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang kau kehendaki sesudahnya. Dilihat posisi i'tidalnya di gambar itu, yang laki-laki sama perempuan, jadi cukup tangannya ditaruh bawah saja, tidak usah diginikan. Ketika diginikan itu kenapa? Diginikan boleh, taruh bawah juga boleh. Kalau tangan kita itu memang tidak bisa anteng, ketika habis i'tidal ubah-ubah terus gerak terus, nah itu lebih baik tangannya diginikan. Kalau tangan kita memang sudah bisa tenang, bisa anteng, ya begini saja, tidak harus begini. Oke, seperti itu. Yang perempuan juga lurus ke bawah. Bacaan selanjutnya yang kita pelajari adalah bacaan sujud. Bacaan sujud ini kita baca bersama-sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dibaca 3 kali, ya. Artinya, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Nah, dilihat posisi sujud yang benar. Kadang-kadang kita salah dengan memposisikan sujud kita. Sujud itu ada 7 anggota badan yang harus menempel ke lantai, ke tempat sholat. Apa saja? Yang pertama, jari jemari kaki yang sini harus mancat, ya, harus mancat lantai. Itu harus nemplek, jari kaki harus nemplek. Agar melekat gimana? Harus mancat begini. Terus 2 jari jemari kaki itu, kanan dan kiri. Terus yang 2 lagi itu lutut kanan dan kiri, ya, itu harus nempel ke lantai, sudah 4. Yang 2 lagi adalah batin telapak tangan kita ini juga harus menempel. Jadi tidak boleh ditekuk begini, jadi harus lurus begini, nempel begini, ya. Ini udah 2, kaki 2, lutut 2, tangan 2, jadi kurang 1 anggota tubuh yang harus menempel adalah ini, jidat ini, ya, kepala ini. Jadi kalau kita pakai kopiah ketika sholat itu jangan begini. Nah, terus yang perempuan juga kalau pakai ruku jangan sampai menutup keningnya sini, kepalanya. Jadi kalau sholat kininya harus terbuka begini, ya. Kalau laki-laki ketika sekolah mungkin pakai kopiah begini, ketika mengaji nggak apa-apa, tapi ketika sholat harus diataskan begini. Nah, begini baru nanti sah sholatnya, karena ini harus menempel ke lantai. Pak, apakah hidung itu harus menempel? Hidung itu tidak harus menempel ke lantai. Yang harus menempel itu adalah kening ini. Lanjutnya, bacaan duduk di antara 2 sujud. Kita baca bersama-sama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku dan angkatlah derajatku, dan cukupkanlah segala kekuranganku dan berilah rezeki kepadaku,
dan berilah aku petunjuk dan sejahterakanlah aku dan berilah kemampuan padaku. Ya. Yang paling penting lagi dilihat posisi duduknya, ya. Posisi duduknya yang kaki kiri itu harus pantat kita itu menduduki kaki kiri, dan yang kaki kanan itu mancat. Ya, kaki kanan itu harus menempel begini. Harus mancat ke lantai, ke tempat sholat. Nah, sebisa mungkin pancatan itu harus menghadap kiblat. Jadi jarinya itu bisa menghadap kiblat. Tapi kalau kita tidak mancat, kalau kita begini, nggak begini kakinya, itu nggak bisa menghadap kiblat. Tapi kalau jari kaki dipancat begini, itu jari kakinya otomatis bisa menghadap kiblat. Itu posisi duduknya. Terus tangannya juga diperhatikan itu, tidak boleh tangannya sampai melebihi lututnya. Jadi harus seukuran dengan lututnya, harus beres dengan lututnya. Itu ya. Oke, bacaan yang selanjutnya adalah bacaan tahiyat akhir. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu kurang fil alamin ya kalimatnya, kurang fil alamina. Fil alamina. Oke, itu tadi bacaan tahiyat akhir. Nah, diperhatikan duduknya tahiyat akhir diperhatikan. Nah, seperti itu ya. Hampir sama dengan duduk tahiyat awal atau duduk di antara dua sujud. Tapi kalau duduk di antara dua sujud itu atau duduk tahiyat awal, itu pantat kita diletakkan pada kaki kiri. Untuk duduk tahiyat akhir ini pantat kita ini diletakkan melekat di atas lantai langsung, dan kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Kaki kanan mancat. Nah, seperti ini. Oke, itu bacaan-bacaan dalam sholat yang perlu diperhatikan. Biasanya anak-anak lupa, biasanya tidak hafal. Sebisa mungkin dihafalkan ya nak ya. Terus hal-hal yang membatalkan sholat. Ada 12 hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama itu berhadas. Ya, pasti orang yang kentut atau orang yang buang air kecil atau orang yang buang air besar itu pasti batal sholatnya. Karena apa? Kalau berhadas itu wudunya juga batal, dan secara tidak langsung otomatis sholatnya pun batal. Yang kedua, terkena najis yang tidak dimaafkan. Ya. Jadi ketika orang sholat itu seumpama ada kotoran hewan atau entah itu kotoran kucing atau apa, kita tidak tahu ketika sholat. Nah, ternyata ketika kita sujud, ternyata ada kotoran kucing yang sangat lumayan besar di bawah. Terus
terkena tangan kita lah, otomatis tangan kita itu kena najis dan itu najis itu tidak dimaafkan, maka batal kita sholatnya. Kita harus membersihkan najis yang terkena tangan kita, habis itu kita bisa kembali sholat lagi. Kalau kita cuma kena najis, kita tidak diharuskan wudhu lagi. Tapi kalau kita hadas, kita harus wudhu. Kalau kita habis buang air kecil, buang air besar, kentut, kita harus wudhu dulu kalau kita ingin melanjutkan sholat kita. Tapi kalau kita kena najis, cukup anggota tubuh kita yang kena najis itu dibersihkan, ya. Kita kena najis itu dibersihkan, setelah kena najis itu yang anggota tubuh kita itu bersih, kita nggak usah wudhu lagi, nggak apa-apa, kita melaksanakan sholat lagi. Terus apakah ada najis yang dimaafkan? Ada. Seperti apa? Seperti seumpama ada najis, ada nyamuk yang mencelok di tubuh kita, terus saking gatalnya terus kita tepuk tubuh bagian tubuh yang kena nyamuk itu plek, terus ada darahnya. Seumpama darahnya itu sedikit sekali, maka itu dimaafkan. Tapi kalau darahnya sampai banyak, nah itu najis, harus bersihkan dulu. Itu salah satu najis yang bisa dimaafkan kalau cuma sedikit darahnya. Entah itu terkena baju atau terkena anggota tubuh kita, kalau cuma sedikit itu dimaafu atau dimaafkan. Kalau banyak tidak boleh, batal sholatnya, jadi harus dibersihkan dulu baru sholat lagi. Yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian. Jadi kalau kita berkata-kata dengan sengaja dengan satu huruf yang memberikan pengertian, contohnya satu kata itu contohnya begini, hust. Lah, hust itu mempunyai pengertian bahwa kita menyuruh diam orang yang di samping kita, entah ada anak kecil yang lari-lari, kita bilang hust. Lah, sebenarnya hust itu mempunyai arti, mempunyai makna kita memerintah diam kepada orang-orang di dekat kita, orang-orang di samping kita. Lah, kalau kita udah mengucapkan seperti itu, maka sholat kita batal, walaupun cuma itu batal, itu batal ya. Seumpama ada anak rawami, terus kita saking jengkelnya ketika kita sholat lalu kita bilang begini, nah itu sudah otomatis membatalkan sholat kita. Kita harus mengulangi sholat kita dulu, harus niat lagi dari awal. Yang keempat, terbukanya aurat. Seperti yang dibahas di awal tadi, kalau aurat kita terbuka, sholat kita batal. Makanya dengan berusaha sekuat mungkin bagi aurat kita tidak terbuka ketika kita sholat. Yang kelima, mengubah niat semisal ingin memutuskan sholat. Mengubah niat semisal ingin memutuskan sholat. Jadi kalau kita sudah sholat, dalam sholat terus kita dalam hati kita timbul begini, wes aku kesel rek, selesai aja sholatnya, udah aku putus sholatnya, aku mau berpisah dengan imam lah. Itu sholat kita itu batal ya. Jadi yang namanya sholat itu nggak boleh niat memutuskan sholat dalam sholat yang belum selesai. Sholatnya harus selesai dulu ya, baru kita boleh memutuskan sholat kita. Tapi kalau kita masih dalam keadaan sholat, terus kita dalam hati kita, udah lelah aku, udah sampai ini aja sholatku, udah selesai. Nah itu nggak boleh, seperti itu nggak boleh, itu bisa membatalkan sholat. Yang keenam, makan atau minum ya, walaupun sedikit. Seumpama kita habis makan daging, habis makan sate kambing, terus kita udah kumur, kita berpikir kita sudah bersih mulut kita. Ternyata ketika kita habis kumur terus kita sholat, habis wudhu kita sholat, ternyata ada daging yang kecil yang menancap pada gigi kita. Terus ketika sholat ternyata daging itu jatuh dalam mulut kita lah. Kalau kita menelan daging itu, maka sholat kita batal. Lalu bagaimana? Tidak boleh menelan daging tersebut. Maka harus bisa diletakkan di antara bibir yang bawah dengan gigi yang bawah ini, diletakkan di sini, di dalunya sini ya. Atau bisa ditahan sampai sholatnya selesai baru dibuang, seperti itu. Yang ketujuh, bergerak 3 kali berturut-turut. Nah, kalau kita gatal itu jangan sampai begini ngukurnya ya, garuknya jangan sampai seperti ini. Itu bisa membatalkan sholat. Kalau kita gatal, kita cukup begini terus menggaruknya pakai ini, begini saja. Nah, ini walaupun 1000 kali begini terus itu nggak apa-apa menggaruk yang gatal itu. Tapi kalau kita garuk begini 100, nah ini sudah 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat.
Yang ke-8, membelakangi kiblat. Ya, sudah pasti kalau kita sholat terus kita tidak menghadap kiblat, kita kiblatnya kita menghadap ke timur, otomatis sholat kita juga batal. Ya. Yang ke-9, menambah rukun. Jadi menambah rukun ini apa? Seperti kita itu rukuk, karena kita suka rukuk, terus kita buat rukuknya itu 2 kali atau 3 kali dalam 1 rakaat. Nah, 1 rakaat pertama rukuknya 3 kali ya nggak boleh. Kalau sholat wajib seperti itu nggak boleh. Terus sujudnya karena biasanya 2 kali, karena kita suka sujud, kita dalam sholat itu rakaat pertama kita pakai sujud 10 kali ya nggak boleh seperti itu. Itu namanya menambah rukun, bisa membatalkan sholat. Yang ke-10, tertawa. Nah, tertawa apalagi sampai terbahak-bahak, itu tertawanya itu bisa membatalkan sholat kita. Yang selanjutnya, mendahului imam lebih dari 2 rukun. Orang yang sholat menjadi makmum, entah itu sholat di masjid atau di rumah atau di sekolah menjadi makmum, lalu dia itu mendahului imam lebih dari 2 kali. Contohnya apa? Seumpama ada makmum sholat, ya, mungkin dia itu belum tahu ilmunya sholat itu bagaimana, karena dia mungkin masih kecil atau mungkin masih belum dewasa. Lalu ketika imam membaca Fatihah, tiba-tiba dia itu ruku, habis itu bangun dari ruku i'tidal, habis itu langsung sujud. Lah itu sudah batal sholatnya. Sudah batal sholatnya, harus mengulangi dari awal lagi. Enggak boleh mendahului imam ya, sholat itu namanya sholat berjamaah harus beserta dengan imam, tidak boleh mendahului imam. Nomor 12, murtad atau keluar dari Islam. Ya, itu semua hal-hal yang membatalkan sholat. Sebisa mungkin kita menjaga sholat kita, bagaimana sholat kita bisa menjadi sholat yang sah dan diterima oleh Allah, menjadi sholat yang kita sendiri berusaha untuk menjaga agar sholat kita itu tidak batal. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi pembahasan mengenai tata cara sholat, rukun sholat, syarat sah dan syarat wajib sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Semoga apa yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini, pada kegiatan Pondok Ramadhan ini bermanfaat, membawa barokah kepada kita khususnya dan kepada keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Amin Allahumma amin. Untuk tugasnya, anak-anakku silakan dibuat resuman atau rangkuman yang nantinya dikirimkan kepada guru pendamping tahfidznya masing-masing, pembina Pondok Ramadhannya masing-masing. Bisa lewat link yang dikirimkan oleh Bapak Ibu guru atau langsung lewat chat WA Bapak Ibu guru masing-masing. Sekian dari Pak Amir. Apabila ada kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.